sekolah saya terbakar. Bahkan pertama diuji coba terbakar, nggak kebakar karena udah kayak ini udah minyak-minyak tapi nggak kebakar, terus terbakar. Terus sudah SMP 8, SMA 5 terbakar gitu ya. Nah, itu kan masa konflik ya. Jadi terus saya tahu siapa pelakunya dari teman saya. Pehabadonya, apa kabar dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di acara Pehabadonya atau Apa Kabar Dunia. Hari ini telah hadir bersama kita teman saya juga, rekan di IKAIOS di Banda Aceh, Asrul Sidik. Panggilannya Asrul ya. Asrul ini bisa dibilang anak asli Darussalam ya. Kalau Sidul anak Betawi asli, mungkin Asrul ini anak Darussalam asli ya. Karena sejak kecil, sejak lahir hingga dewasa hingga sekarang menetap di Darussalam. Walaupun sekarang sementara masih menempuh program studi doktoral di Australian National University, tepatnya di Crawford School of Public Policy ya, Asrul ya. Makasih Asrul udah bersedia meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol hari ini. Di sana jam berapa? Udah malam ya kayaknya. Jam setengah 8 malam. Oke, Ya. di Di Inggris. sana jam setengah 11 ya. Oke, di Inggris masih pagi ini. Asrul, gimana keadaan Australia sekarang? Kita tahu kayak negara-negara Eropa sedang mengalami second wave kayak Inggris. Kalau Australia kayaknya makin baik ya keadaannya. Ya, Australia kondisinya eh, jauh semakin membaik sebenarnya. Memang kemarin sempat ada second wave di Melbourne saja, tapi kalau di Canberra itu sudah 2 bulan zero case. Tapi juga di Melbourne, di Victoria sudah mulai membaik, dan ini awalnya kita antar border, antar state ya, misalnya South Australia, Canberra ini kan Australian Capital Territory, ke New South Wales, ke Victoria, ke Tasmania, ke Queensland itu tidak boleh awalnya kan. Nah sekarang perlahan-perlahan dibuka. Nah sekarang ke depan sudah mulai makin dibuka. Jadi awalnya kita boleh ke NSW, kemudian mulai dalam bulan ini atau bulan depan boleh ke Australia, akhir bulan Oktober sudah boleh ke Tasmania, kemarin sudah boleh ke Queensland, karena memang kondisinya sudah jauh membaik ya. Bahkan kabarnya Tasmania, nggak tahu ya, mungkin sebentar lagi bahkan Australia bisa buka ke negara-negara yang, tapi ini masih border negara, untuk negara lain masuk masih belum bisa, tapi kita secara internal sudah mulai jauh membaik. Apa yang dilakukan pemerintah di sana kok bisa mengatasi COVID ini dengan baik? Ya compare dengan inilah kayak kita di Inggris ini kayaknya makin parah lagi ini. Apa kira-kira lesson learn-nya itu dari Australia? Mungkin lesson learn-nya, ya, mungkin pertama Australia ini kan penduduknya nggak banyak ya, hanya tidak sampai 30 juta ya. Kemudian semuanya darat, cenderung semua daratan, mungkin ada pulau sedikit, Tasmania dan lain-lain. Lalu ya dengan penduduknya tidak terlalu banyak, kemudian negaranya mungkin ya tipikal negara maju ya, mungkin mereka sudah lebih, sistemnya sudah lebih terbangun, good governance-nya. Jadi kayak misalnya yang 3T itu ya Pak, testing, tracing, dan satu lagi treatment ya. Ya, itu berjalan dengan cukup baik bisa dibilang di sini. Nah, lalu memang kayak yang kalau Indonesia 3M ya, protokol kesehatan tuh misalnya apa, menggunakan masker, menjaga jarak, satu lagi saya lupa ya. Karena udah lama di sini kondisinya lebih membaik ya. Itu betul-betul waktu awal dulu misalnya Maret itu puncak-puncaknya itu memang sangat ketat. Jadi di awal sudah memang di awal langsung ketat gitu ya. Menurut saya itu salah satu kunci utamanya. Ya. Itu Bang. Nah, tapi sekarang kondisinya memang kita di sini walaupun sudah 2 bulan zero case, bisa bilang sekitar 2 bulan, tapi masih harus jaga jarak. Ya, walaupun masker kita nggak wajib ya, tidak wajib di sini. Tapi misalnya kayak kafe dibatasi jumlah kapasitasnya. Kemarin bahkan ada yang melebihi kapasitas langsung didenda. Ya kan? Jadi mungkin masyarakatnya disiplin,
pemerintahnya sigap mungkin ya. Oke. Sistem pemerintah masyarakatnya terbangun cukup baik ya di sini, saya rasa. Oke, Asrul, sebelum kita lebih jauh tentang itu dan juga tentang apa yang sedang Asrul lakukan sekarang, seperti di awal tadi saya bilang, Asrul ini kan anak Darussalam ya, sejak kecil lahir bermain di Darussalam. Asrul ini sekolahnya SD 82 di Banda Aceh, itu di mana itu? Di Darussalam Nah, juga? itu saya Bang TK FKIP Darussalam. SD Oke. 82 itu juga di Darussalam, sekarang SD 16. Oke. Jadi Di semua Darussalam. Oke, dan SMP 8 Banda Aceh juga. Itu di Darussalam ya. Dan kemudian agak jauh dikit baru ke Modal Bangsa ya. Modal Bangsa lebih jauh Ya, dari Darussalam. ya itu ke Belang Bintang ya. Ya. Dan pelan-pelan mulai jauh ya, dari Darussalam kemudian ke Belang Bintang, kemudian S1-nya di Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung di bagian perencanaan wilayah kota ya. Betul, Gimana Bang. gimana perasaannya Asrul sebagai anak Darussalam yang tiba-tiba harus ngekos di Bandung, harus tinggal sendiri di Bandung, awalnya itu gimana, Asrul? Ya, sebenarnya ini cerita awalnya di Darussalam dulu, Bang. Sebenarnya waktu saya TK, SD, SMP Darussalam itu saya memang bahkan sangat Darussalam, bahkan lewat jembatan Lamjong itu saya bingung apa. Jadi orang bilang ada Lambaru Scape, Lambaru atau itu saya nggak tahu di mana, saya tuh Lambaru Angan aja gitu. Jadi memang saya dunia sudah jembatan Lamjong itu kayak nggak tahu dulu karena pergaulan saya sangat di Darussalam gitu ya. Paling jauh main mungkin ke kantor Kapolda sekarang. Dulu itu kan Brimob ya. Dulu ada lapangan di situ. Saya dulu hobinya main bola. Jadi main bola di Tugu, tanding dengan orang Lingki di lapangan itu sambil turun helikopter, kita main bola di bawah. Jadi paling jauh mungkin ke Lingki. Jadi saya nggak tahu dunia lain di lebih Darussalam. Nah, lalu saya masuk Modal Bangsa. Modal Bangsa itu saya dari SMP yang bisa dibilang agak bukan SMP favorit ya, karena kan Modal Bangsa itu banyak favorit dari se-Aceh ya. Jadi memang di situ saya masuk ya kayak nggak dianggap gitu di Modal Bangsa. Nah, tapi betul Bang, saya ikut tes TOEFL ya. Ada nama grup bahasa Inggrisnya sih. Ditolak saya. Oh ya? Ikut tes Tegusi yang seni-seninya nggak lulus. Jadi cuma berapa yang nggak lulus menghitungan jadi 5 gitu. Karena kan senior saya kurang, jadi saya dianggap ya bukan orang dari favorit gitu. Tes remaja masjid nggak lulus juga. Jadi saya betul-betul bingung gitu. Bentar. Tes remaja masjid nggak lulus? Nggak lulus juga Ribib. Jadi waktu itu lucu memang, ini kan yang pilih senior ini mungkin senior saya mungkin 1-2 orang, nggak banyak ya. Di bawah saya justru mungkin nggak ada lagi anak SMP 8 bisa ke Modal Bangsa. Nggak lulus pula Bang. Saya di SMP ke TOSIS ya. Oke. Masuk ke situ saya betul-betul kayak wah ini betul-betul harus struggling dari bawah gitu ya. Saya orang dari ini. Tapi saya selalu dimanapun saya berada, saya ya harus fight ya, berjuang untuk belajar maksimal. Hingga akhirnya kemudian saya lumayanlah perform di kelas ini, kemudian dipercaya perwakilan kelas untuk ke majelis permusyawaratan. Kemudian di kelas 2 saya justru jadi sekretaris umum OSIS. Terus ya beranjak sampai di alumni saya juga diminta menjadi salah satu pengurus inti sampai sekarang ya. Lalu ke Bandung. Nah, ke Bandung kejadian juga sama ya. Saya dari Aceh gitu ya. Datang ke sana ya kan minoritas, kemudian ya dari daerah ya, kemudian ke Bandung. Itu menarik ketika saya sampai ke Bandung pertama, di planologi itu kebetulan walaupun di ITB itu cenderung banyak cowok ya, tapi planologi itu memang orang banyak tahunya banyak cewek sebenarnya. Jadi orang cewek-cewek waktu jumpa saya takut mau salam tangan nggak berani gitu kan, macam-macam lah ya. Ya itulah. Kenapa nggak berani sama Asrul? Nggak tahu apa saya dikira Aceh itu apa mungkin secara Islamnya ya macam-macam. Aceh kan nggak bisa dipungkiri harus diakui Aceh terkenal dengan syariat Islamnya karena ya orang ganja misalnya, karena tsunami dan lain-lain ya. Jadi itu diskusi ya terus. Nah, tapi waktu itu saya juga awalnya kan dari Aceh ya ke Bandung, kampusnya cukup favorit lah ya. Ya kemudian saya mulai ya di organisasi di kampus ya lumayan lah aktif hingga ya dimanapun saya berada saya tidak ingin menjadi orang yang biasa. Maksudnya biasa ya ada peluang, ada kesempatan ya maksimalkan ya. Maksudnya ya berusaha maksimal lah ya. Kembali ke tadi masa kecil Asrul, karena katanya kan
permainannya kan di Darussalam aja. Betul. Itu saya baca tahun 98 itu kalau nggak salah ada kan sering ada demo reformasi itu ya. Kemudian di jembatan Lamnyong itu kan sempat terjadi demo, kemudian ada ini ya, ada kerusuhan sedikit gitu, ada clash gitu sehingga kena gas air mata waktu itu ya, kalau nggak salah. Betul, betul. Kok bisa? Ngapain Nasrul di sana kecil-kecil? Kan masih usia berapa itu? Masih SD ya? Ya, 10 tahun, Bang. Ngapain ikut lihat mahasiswa demo gitu? Itu gimana ceritanya? Sebenarnya rumah memang dekat jembatan Lamnyong pertama, nggak jauh dari situ ya, dekat Pasar Rukoh itu. Terus ada orang demo ya, saya naik sepeda aja, ikut aja ke kerumunan demo itu. Nah, terus sebenarnya ada botol gas air mata sebenarnya jatuh. Saya nggak tahu itu apa ya. Saya pegang terus rupanya itu gas air mata gitu. Udah pedis banget ya. Dipegang botolnya apa? Botol itu dipegang? Iya, makanya saya nggak tahu itu apa kan anak-anak SD kan. Saya lihat orang demo ikut teriak-teriak ya udah ikut. Terus ada botol saya pegang kan mereka udah full cover kan, tutup ini tutup itu. Itu pengalaman pertama kena gas air mata. Tapi ya saya menyaksikan lah demo 98 mahasiswa karena waktu masih kecil. Tapi memorinya itu terasa karena kena gas air mata ya. Ya. Dan waktu SMP juga sekolahnya pernah dibakar ya oleh OTK. Itu apa sekolah Asrul yang dibakar atau sekolah siapa? Betul, Pak. SMP Darussalam itu bisa dibilang sebenarnya banyak teman saya itu keluarganya orang GAM, Bang. Ya. Itu abangnya GAM, tuh paman ciciknya GAM, pamannya ya. Jadi sekolah saya terbakar. Bahkan pertama diuji coba terbakar nggak kebakar karena udah lihat ini udah minyak-minyak tapi nggak kebakar. Terus terbakar. Terus sudah SMP 8, SMA 5 terbakar gitu ya. Nah, itu kan masa konflik ya. Jadi terus saya tahu siapa pelakunya dari teman saya. Ini kayak kan lucu lah misalnya Bang. Oh, nyan bangke yang tun. Oh, makanya. Tapi menarik lah Bang, maksudnya di SMP itu saya misalnya dibilang abang saya baru ditembak misalnya meninggal. Jadi SMP 8 tuh keras Bang maksudnya. Dan saya ini personal sekali, saya macam-macam lah. Saya ikut OSIS. Kebetulan mama, ibu kandung itu guru di situ ya. Saya ikut OSIS. Ya macam-macam lah. Saya hobinya dulu main bola, jadi mau organisir main bola atau segala macam. Terus ya biasa lah SMP itu kan kalau main bola kesannya main taruhan ya, antar kelas, antar sekolah. Jadi kesannya kan kayak judi sebenarnya. Ya, tapi apapun dan itu lewat saya kan, terus saya dibilang juga ini kok kutosis anak guru kok main judi bola misalnya, bukan judi bola. Karena saya yang koordinir mau antar sekolah, mau antar ini. Ya jadi intinya saya sebenarnya di situ jadi bisa dibilang gini Bang, SMP 8 itu banyak sekali masuk STM yang DU. Jadi memang kalau sekarang jumpa misalnya ya, sebenarnya kalau kayak Satpam di Unsyah itu banyak kan SMP 8 kan orang Darussalam. Dulu Kernet Damri, saya kalau jumpa dan mereka setia-setia di oh itu saya dulu kayak dijaga sama mereka Bang. Dicoke maksudnya. Ya karena mungkin di kelas saya kasih jawaban waktu PR ya mungkin ya. atau macam-macam. Menarik ya dari lingkungan yang SMP atau sebelumnya SMP-nya agak inilah kalau SD kebetulan SD 8216 itu lumayan elit ya, banyak anak dosen dan lain-lain. Tapi kalau SMP 8 itu memang ya pengalaman tersendiri gitu Bang. Saya jadi belajar banyak juga kan. Justru dengan hidup dari suasana konflik masa kecil dulu itu justru membentuk Asrul sekarang menjadi lebih tough nggak? Jelas Bang, jelas ya karena ya belajar banyak. Hidup ini adalah dari setiap ujian kita belajar ya. Karena kan sekali ujian itu nggak cuma cobaan, mungkin nikmat pun nikmat pun bisa jadi ujian karena kita menyikapi nikmat gitu ya. Bersyukur enggaknya, bagaimana kita menyikapinya. Karena pada akhirnya kalau prinsip hidup saya itu kan hidup ujian. Siapa yang lulus ujian masuk surga kan gitu. Nah, setiap ujian itu ya ada pembelajarannya. Sekarang tinggal kita menyikapinya bagaimana mau belajar nggak dari pengalaman. Karena pengalaman itu mahal ya, tapi yang lebih mahal tuh belajar dari pengalaman. Itu jelas Bang, itu membuat saya jadi lebih kuat ya. Ini menarik ya, dari hanya wilayah Darussalam, kemudian ke Belang Bintang, Modal Bangsa, kemudian lebih maju lagi S1-nya di Bandung, dan kemudiannya
S2 di Asia Institute of Technology di Thailand ya. Itu gimana perasaannya tuh dari eh, dalam negeri kemudian ke kota lain ke Pulau Jawa kemudian ke luar negeri ke Thailand. Itu gimana pengalaman yang Asrul dapatkan? Jelas itu banyak perbedaan ya, Bang. Saya dari Darussalam, kemudian langsung modal bangsa yang satu Aceh masih siswanya ya. Karena kan ada proporsi per kabupaten. Kemudian ke Bandung, ITB yang notabene-nya memang satu Indonesia ya. Kemudian Asian Institute of Technology ini kebetulan sebenarnya dia ini kan kampus yang dibangun oleh Amerika dulu, SEATO atau apa, untuk mencegah komunis, semacam itulah ya, di kampus khusus untuk postgrad sebenarnya. Dan itu region Asia memang, maksudnya kebanyakannya emang banyakan internasional di situ, Asia Selatan. Bahkan rektornya waktu saya masuk dulu orang Swedia gitu misalnya, akhir orang Jepang sekarang ya. Nah, sekarang ke Australia yang lebih Western ya, mengenal baru, orang baru, mengenal budaya baru. Tapi yang jelas itu semua membentuk saya menjadi lebih sekarang ini menjadi lebih global society maksudnya, itu yang karena kan agama juga memerintahkan untuk apa, zikir dan fikir ya. Saya zikir padahal juga fikir dengan melihat dunia, dengan melihat beragamnya dunia, melihat ciptaan dunia ini ya, dengan menjadi global society saya jadi belajar melihat hal baru dan banyak yang disyukuri, banyak yang dipelajari ya. Tapi tetap saya ya, personally think globally, act locally tetap ya. Tapi saya memang ini tujuannya memang untuk ya, belajar dan beribadah. Okay. Itu waktu kuliah S2 di Thailand itu dapat beasiswa. Gimana? Betul. Itu beasiswa dari Pemda Aceh, Bang. Dari Pemda Aceh. Itu gimana proses atau challenge-nya apply Sebenarnya Thailand itu? saya lulus S1, saya masuk S1 2006, lulus 2010 ya. Alhamdulillah 4 tahun Oktober. Sesudah itu saya pulang, ada buka CPNS provinsi. Saya daftar, waktu itu tesnya masih tes di stadion lah, Bang. Yang kalau kita tes itu ada orang jual bupuyuh itu bisa kacang gitu. Nah, habis waktu itu saya tes ya. Nah, saya tes karena orang tua kan ya, saya tetap ingin dekat keluarga. Saya tes, keluar pengumuman, saya tidak lulus. Waktu itu diminta ada 2 formasi S1, 1 D3 atau apa itu. Selesai gitu ya. Saya kemudian ada minta konsultan ahli planologi di PU, tenaga ahli ya, saya daftar ya, saya kerja di situ. Nah, lalu saya ada kawan SMA saya yang dia di IPDN, dia panitia seleksi CPNS itu ya. Nah, dia lalu role ini udah 2 bulan. Sebenarnya kok peringkat 1 nih. Oh ya? Ini urutan sebenarnya, terus berubah jadi ini gitu. Wow. Justru dia terang-terangan dibilang, ini backingnya sini, ini sini. Dia tetap bayar, ini tetap bayar, walaupun dia anak sini, ponakan sini, detail lah ya. Wow. Ya, gimana ya? Udah habis itu saya memutuskan ya. Saya sebenarnya bukan masalah ininya, karena kan saya sudah ikhlas, saya juga kerja. Kemudian kalau itu saya lulus, mungkin saya nggak bisa langsung S2 waktu itu. Lalu saya hubungi dua orang yang lulus itu. Ya. Kebetulan satu saya kenal langsung, satu. Jadi gini, mereka masuknya, ketika mereka lulus, mereka ditempatkan di bidang yang saya kerja sebagai tenaga ahli. Jadi duluan saya masuk sebagai tenaga ahli di situ, baru mereka masuk. Nah, jadi ya semua orang, ya saya bilang terang-terangan gitu kan, kalian kok gini-gini. Awalnya mereka ada hal bilang yang sensitif lah ya. Ini terus sebagainya. Saya sempat emosi waktu itu. Dan sebenarnya kalau saya mau buat heboh bisa aja waktu itu. Cuma ya orang tua nggak kasih sebenarnya. Saya jiwa rebel saya udah lama sebenarnya, Bang. Itu ya pun senior saya. saya punya bukti loh. Itu, dan kalau itu saya buka, Bang, yang bermainnya saya tahu levelnya level yang cukup tinggi ya. Itu bisa bisa. Ya, seperti itu. Nah, habis itu nggak itu lulus itu, kemudian buka bisa Pemda. Saya terang-terangan terus nih, Bang. Saya sebenarnya awalnya kan saya daftar Jerman. Itu kan saya Pemda terkenal Jerman, Bang. Ya kan, bisa Pemda. Tapi TOEFL kan syarat TOEFL-nya minimal 530 ya kan. Saya TOEFL. Jadi sebenarnya saya ini bahasa Inggris saya kacau, Bang. Di SMA itu
ya saya tim cerdas cermat modal bangsa tim ini ya, tapi semua orang tuh Asrul sidik bahasa Inggrisnya kacau. Kalau yang lain boleh dia tim cerdas cermat modal bangsa tuh 520 itu udah cukup bagus. Nah, nggak bisa daftar Jerman. Nah, lalu Pemda Aceh ada kerjasama langsung dengan kampus AIT itu. Dan tidak perlu ada pelatihan bahasa, langsung datang 520. Oke, tapi nanti di sana dites lagi. Nulisnya, IELTS-nya yang tulisan, kebetulan saya begitu sampai sana langsung bisa 6 gitu, jadi bisa langsung, nggak perlu lagi apa gitu ya. Ya, jadi saya di Thailand. Nah, saya bersyukur ya, sebenarnya IIT itu profesor saya di ITB ada Jerman, itu S2-nya di IIT. Maka rektor ITB yang tanda tangan ijazah saya S2-nya di sana gitu. Jadi kampusnya cukup banyak lah. Bahkan teman saya yang di sana, senior saya di sana sekarang dosen di ITB ada 2 orang. Ya. Asrul kan ditempa ya dari kecil di lingkungan penuh konflik, kemudian tamat kuliah menghadapi situasi seperti itu, situasi persaingan yang tidak sehat itu. Tapi Asrul dengan penuh amarah, cuman bisa juga menahan diri gitu kan. Tentu peranan orang tua di situ yang sangat berperan bagi Asrul. Ya. Siapa yang lebih dominan berperan terhadap Asrul sekarang, ayah kah atau ibu? Pertama Bang, saya memang bisa dipikir saya family man sekali ya. Kalau enggak, saya mungkin saya terangkan. Kalau enggak, mungkin saya bisa jadi mungkin udah pindah warga negara. Saya jujurnya pernah dekat sama cewek Swedia sebenarnya. Dan memang itu kami udah bicara untuk saya pindah warga negara sebenarnya. Ya, tapi Muslim ya. Imigran di Swedia. Udah ngobrol lah. Dia udah bisa kerja di lembaganya dia. Saya ada inilah banyak gitu ya. Atau saya mungkin nggak pulang ke Aceh kerja di Jawa misalnya. Saya memang nggak bisa, memang saya susah, sangat saya bilang saya family man sekali, saya jauh dari orang tua. Bahkan saya kalau bisa bilang hampir tiap malam saya disepakkan di sini pun pasti telepon. Saking gitu ya. Kalau siapa paling berperan, mungkin kalau untuk kasih sayang, dan untuk urusan itu lebih mama ya. Ya, karena kalau karena mama gitu. Tapi kalau bapak ini figur yang membentuk karakter saya sebenarnya. Karena orangnya sederhana ya. Jujur. Terus memang bukan orang yang haus kekuasaan. Dia memang orangnya suka berbuat tapi ya nggak perlu orang tahu misalnya. Gitu. Sedari kecil saya selalu melihat itu. Misalnya kayak jalan lorong rumah saya tuh taruh batu supaya jangan becein itu, dia nggak mau orang tahu. Beliau bapak ya cuma mau tahu aja. Terakhir misalnya ya terakhir orang tua ayah saya wakil dekan di FKIP 2 periode bahkan. Selesai sebenarnya periode kedua pun sebenarnya udah malas sebenarnya, bukan orang yang haus kekuasaan gitu. Nah ini sekarang tuh hapet di Rukoh misalnya. Awalnya diminta ketua hapet, cuma kayaknya terlalu sibuk pingin ini ya anggota. Ya. Bahagianya seperti itu. Sebenarnya agak peduli sesama, kemudian tapi orang sederhana, jujur, itu banyak belajar dari bapak. Saya nggak terlalu seperti itu maksudnya mungkin ya. Nah orang bilang Asrul ini gayanya mungkin agak head on sedikit misalnya, enggak. Kan head on sih, bapak tuh dia nggak, emang gaya sederhana gitu. Selain ya tentu Asrul sekarang di Australia tentu rindu keluarga ya, rindu. Betul. Sampai setiap hari itu selalu sering telepon. Selain orang tua, siapa yang dirindukan selama di Australia? Ya, orang tua ya keluarga ya, kebetulan ada adik, ada ponakan ya. Kalau yang lain ya ya jelas sebenarnya ya ada yang udah janji ketemu nih, maksudnya janji, ada yang menunggu. Ya, maksudnya menunggu kan? Gimana? Tolong perjelas nih. Ya, maksudnya kita belum lama kenal ya, tapi udah kenal, udah jumpa di Aceh. Ya, belum lama juga, kemarin pulang kenal. Nah terus ya ingin berproses lebih lanjut. Ya harus jumpa langsung, dan COVID membuat ya mungkin ya belum bisa segera mungkin ya, tapi ya semoga bisa segera ya. Ya itulah. Ya buat kawan-kawan, Asrul sekarang belum menikah, tapi mendengar ceritanya tadi kita berdoa semoga
proses menuju ke peralihan status bisa dipermudah dan diperlancar ya. Oke, amin, amin. Mohon doanya nih. Kalau di Aceh kan selalu ribut tuh yang dengan orang pemerintah RT RW, yang buat RT RW dengan divisi lingkungan misalnya. Ya. Peha Badonya, apa kabar dunia?